نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Fadlul Islam. Masuk pada bab yang baru, bab wujubud dukhul fil islami kullihi wa tarki ma siwah. Bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan dan meninggalkan selain agama Islam. Pada bab ini disebutkan oleh penulis yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tentang kewajiban kita semua umat manusia diwajibkan untuk masuk ke dalam agama Islam secara totalitas, baik secara ilmu, secara amal, dan juga secara akidah, secara keyakinan. Qala Allah wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam kafatan, secara total, secara keseluruhan. Qauluhu wujubud dukhul fil Islam ay yajibu ala kulli muslimin ay ya'khudha bi jami'i ta'alimil Islam. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang menyatakan wajibnya masuk ke dalam agama Islam, maknanya wajib bagi setiap muslim untuk mengambil seluruh ta'alimil Islam, mengambil seluruh pilar-pilar ajaran-ajaran agama Islam. Wala yahillu lahu ayatakhayyar minal ahkam ma tashtahi nafsuhu wa tuwafiqu hawahu. Tidak halal, tidak boleh bagi dia untuk milih-milih dari hukum-hukum yang ada sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dirinya dan mencocoki hawa nafsunya. Jadi kewajiban bagi setiap muslim adalah mengambil seluruh ajaran agama Islam ini. Tidak diperbolehkan dia pilih-pilih, tidak boleh bagi dia ngambil yang cocok dengan adat istiadatnya saja, atau cocok dengan hawa nafsunya, atau cocok dengan ajaran nenek moyangnya. Tidak boleh. Namun kewajiban bagi dia untuk mengambil seluruh syariat Islam apapun bentuknya. Termasuk pelanggaran dalam syariat Islam adalah merokok. Dan rokok itu mencakup rokok asap ataupun vape. Ya. Rokok asap itu bermadarat, membahayakan badan. Vape lebih berbahaya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kita tidak diperbolehkan untuk memadaratkan diri kita. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah SWT sangat sayang terhadap kalian. Lihat di bungkus rokok itu, merokok membunuhmu. Ya benar? Sehingga ketika ada seseorang merokok adalah upaya untuk dia menjadikan sebab jiwanya terbunuh. Itu hukumnya haram, pelanggaran dalam syariat Islam. Juga Nabi SAW mengatakan,
La doror wala diror. Tidak boleh memunculkan madarat, tidak boleh melakukan madarat ataupun memunculkan madarat, tidak boleh. Dia mengerjakan sesuatu madarat tidak boleh, dia memadaratkan orang lain juga tidak diperbolehkan. Ya. Antum mengkonsumsi yang sesuatu yang membahayakan diri antum, itu tidak boleh. Antum memadaratkan orang lain juga tidak diperbolehkan. Ini merupakan bentuk perintah untuk kita beragama Islam, adalah mengambil seluruh aspek-aspek kehidupan dalam beragama Islam dari segala sisi. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Dan di antara bentuk masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan adalah untuk tidak mengkonsumsi segala sesuatu yang bisa memadaratkan, segala sesuatu yang membahayakan. Itu dilarang dalam agama Islam. Sehingga barang siapa yang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sholat, dia puasa, tetapi dia merokok, berarti dia bukan orang yang telah mempraktekkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Termasuk ajaran agama Islam tidak diperbolehkan memadaratkan diri dia pribadi dan diri orang lain. Kata Syekh Utsman As-Salimi, wala yahillu lahu ayatakhayyar minal ahkami ma tashtahihi nafsuhu wa tuwafiqu hawahu. Tidak boleh bagi dia untuk memilih-milih hukum-hukum yang mana cocok dengan hawa nafsunya, mana yang cocok dengan dirinya. Tidak boleh. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidak pantas bagi seorang mukmin, tidak pula bagi seorang mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lalu dia memilih pilihan dari urusan mereka tersebut. Tidak pantas, tidak layak. Dia cari-cari celah, cari-cari pilihan. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad adalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, tidak boleh dia pilih-pilih perkara yang cocok hawa nafsunya dalam agama ini tadi. Tapi kewajiban bagi dia untuk menerima dan pasrah dan menjalankan seluruh syariat ini dari segala macam aspek, baik dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, dalam bab perbuatan apapun, bahkan dalam bab bernegara, kita pun harus sesuai dengan aturan syariat. Nabi SAW telah mengajarkan agama Islam ini dari segala macam bentuk aspek kehidupan, dalam berakidah, berkeyakinan, bermuamalah, kemudian dalam bab beribadah, dalam bab bernegara pun sudah diatur dalam agama Islam ini tadi. Jadi tidak ada yang tersisa dalam agama Islam ini, melainkan sudah diatur dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wafat Nabi kita Muhammad SAW dalam kondisi apa? Beliau sudah mengajarkan seluruh ajaran agama Islam ini tadi. Maka tidak pantas bagi seorang muslim, seorang muslimah, mukmin dan mukminah untuk memilih cari pilihan yang sesuai hawa nafsunya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan A, B, C, D, tidak boleh dia cari yang lain. Maka wajib bagi dia untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ya ayyuhalladzina amanu, ay ya man saddaqtum billah wa raditum bihi rabban wa ilahan wa ma'budan lakum. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Maknanya apa? Ya man saddaqtum billah. Siapa yang membenarkan Allah, mempercayai Allah Azza wa Jalla, wa raditum bihi rabban wa ilahan wa ma'budan, dan juga orang-orang yang kalian, wahai kaum mukminin, siapa yang membenarkan Allah
dan juga ridho kepada Allah, bahwasanya Allah adalah sebagai Rabb kalian, sebagai ilah kalian, sebagai sesembahan kalian. Udkhulu fis silmi, maka masuklah kalian ke dalam agama Islam. Maknanya ay khudhu al-islama kullahu min jami' jawanibihi, maka ambillah oleh kalian Islam itu seluruhnya dari segala sisi. Wa qad zammallahu ahlal kitab wa man jara majrahum, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencela ahlul kitab dan orang-orang yang sejalan dengan ahlul kitab atau mengikuti ahlul kitab. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul kitab. Kenapa? Karena ahlul kitab membeda-bedakan mana syariat yang cocok dengan hawa nafsunya, dia pilih. Mana yang tidak cocok dengan hawa nafsunya, maka dia tinggalkan. Itu ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqal innal ladzina yakfuruna billahi wa rusuli wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusuli wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Kata Allah Azza wa Jalla menceritakan ahlul kitab, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusuli, sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri Allah dan Rasulnya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusuli, dan menginginkan untuk memisahkan antara Allah dan Rasulnya, sehingga mereka mengatakan apa? Nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd, kami beriman dengan sebagian syariat, kami mengkufuri sebagian syariat. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, mereka menginginkan ada jalan yang ingin mereka tempuh di antara dua syariat tadi. Ada yang mereka beriman, ada yang mereka kufuri, mereka ingin cari sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Ulaika humul kafiruna haqqan, kata Allah Azza wa Jalla, itulah orang-orang yang kufur, betul-betul kufur. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, kami persiapkan azab yang sangat hina bagi orang-orang kafir. Fa'alal muslim ayyu'min bi jami'ir rusul, maka wajib bagi seorang muslim mengimani jami'ur rusul, semua rasul. Wa ya'lam, dan wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui annahum qad ballagu, bahwasanya seluruh rasul telah menyampaikan kewajiban mereka. Fayuhibbuhum jami'an, sehingga wajib bagi seorang muslim untuk mencintai seluruh para rasul. Wa kadzalika yu'minu bi jami'i arkanil iman, dan juga wajib bagi seluruh setiap muslim untuk mengimani seluruh rukun-rukun iman. Wa bi kulli ma jaa bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengimani segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yukadzibu bi syai'in min dzalik wa yaqumu bil amal bima amara bihi au ayyamal biqadri istita'atihi, dan tidak diperbolehkan bagi dia mendustakan sedikit pun dari perkara tersebut. Namun yang wajib bagi dia ayyaquma bil amal, yaitu dia mengerjakan, mengamalkan bima umira bihi, mengerjakan apa yang dia diperintah, ayyamala, agar dia amalkan biqadri istita'atihi, sesuai dengan kemampuan dia. Itu yang diperintahkan, yang wajib. Sehingga wajib bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memilah-milah sesuai dengan hawa nafsunya dia. Wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar.